Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa bersama saya Amir Tengku Ramli, Ketua atau Kepala UPT Jurnal dan Publikasi Ilmiah Sekolah Pasca Sarjana Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Pada pertemuan pertama kita akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan publikasi ilmiah. Ini menjadi sebuah program bagi para mahasiswa, khususnya mahasiswa magister di Sekolah Pasca Sarjana Wika, dan umumnya para mahasiswa yang sedang bersungguh-sungguh menyelesaikan studi dan sudah memasuki tahapan kewajiban untuk membuat yang namanya publikasi ilmiah. Publikasi ilmiah adalah aktivitas yang sekarang ini menjadi wajib sebelum para mahasiswa mengikuti ujian sidang. Aktivitas ini adalah berupa tulisan ilmiah, ya, tulisan ilmiah yang bersumber dari penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa. Banyak mahasiswa bertanya, apakah tulisan ilmiah dalam format jurnal itu merupakan hasil tulisan tesis yang kemudian ditulis kembali atau diambil dari tesis. Jawabannya adalah bisa ya, bisa tidak. Kalaupun iya, maka format penulisannya harus berubah karena jurnal memiliki format sendiri. Sumber data, sumber referensi bisa menggunakan dari karya ilmiah berupa tesis. Tetapi format penulisan ilmiahnya itu mesti tidak sama, ya, karena format tesis biasanya itu adalah hak dari universitas atau fakultas atau prodi-prodi yang ada di universitas untuk penulisannya. Tetapi format jurnal, format artikel ilmiah itu adalah wewenang dari pengelola jurnal yang berpedoman kepada pedoman-pedoman yang telah dikeluarkan oleh Kemendikbud, khususnya di bagian Arjuna. Dan setiap jurnal juga ada variasi perbedaannya. Jadi apa sesungguhnya publikasi ilmiah itu? Publikasi ilmiah ini adalah tulisan-tulisan ilmiah berupa artikel yang dibuat oleh mahasiswa yang memenuhi kaidah-kaidah ilmiah sesuai dengan format yang ditetapkan oleh jurnal dan telah melalui yang namanya peer review, ya. Dan apabila peer review oleh reviewer dinyatakan sudah memenuhi syarat dari sisi konten, dari sisi format, dari sisi penulisannya, maka tim editor menyatakan jurnal ini layak untuk dimuat. Kemudian oleh tim editor akan dilakukan persyaratan administrasi sampai kemudian jurnal ini akan terbit. Nah, bagaimana kita menulis, ya, bagaimana memulainya, apa saja yang harus diperhatikan? Saya kira dalam episode nanti kita akan sama-sama membahas kembali. Tapi yang harus kita pahami adalah bahwa tulisan ilmiah berupa publikasi ilmiah, tulisan ilmiah berupa laporan penelitian dalam bentuk tesis itu tidak sama, ya, tidak sama. Tetapi sumber datanya bisa kita gunakan sama. Ya, kalau misalnya sekarang ini banyak sekali para mahasiswa ketika memulai menulis, dia hanya merapikan kembali tulisan ilmiahnya menjadi artikel ilmiah untuk dipublikasikan, sehingga terkadang menjadi hilang maknanya, ya. Mestinya yang dilakukan adalah mahasiswa mengambil bagian dari tesisnya yang paling menarik, yang paling memiliki novelty tinggi, gap risetnya bagus,
dan menjadi sesuatu unggulan bagi mahasiswa. Cukup misalnya kita hanya menggunakan satu variabel saja, ya, dan kemudian itu ditulis kembali dengan data yang bersumber dari karya ilmiah kita, dengan rujukan-rujukan yang ditambah dari artikel-artikel ilmiah lainnya, sesuai dengan format yang diinginkan oleh jurnal. Insya Allah ini akan menjadi kekuatan bagi mahasiswa. Tetapi untuk bisa dimuat dalam jurnal ilmiah, perhatian kita bukan hanya kepada artikel yang kita tulis, tapi juga bagaimana cara kita mensubmit, bagaimana cara kita memasukkan jurnal kita memenuhi kaidah-kaidah yang diinginkan oleh jurnal, itu juga menjadi penting. Pengalaman saya sebagai editor-in-chief, itu sangat banyak artikel-artikel yang bagus menjadi di reject hanya karena si penulisnya atau autornya tidak mampu memasukkan unsur-unsur yang diinginkan oleh jurnal, terutama ketika mengisi metadata, ya, karena metadata itu menjadi sumber rujukan utama. Apa itu metadata? Kita juga akan bahas dalam episode-episode selanjutnya. Jadi kita akan membahas dua poin penting, bagaimana menulis artikel ilmiah sendiri untuk kepentingan publikasi ilmiah, dan bagaimana kita mampu menggunakan metode submit kepada jurnal-jurnal ilmiah yang kita inginkan secara benar, sehingga publikasi kita tidak di-reject-nya. Kita harus yakin bisa dipublish dengan baik. Jangan sampai hanya karena kesalahan-kesalahan kecil kita menjadi artikel kita menjadi hilang dan waktu kita menjadi terbengkalai, dan akhirnya harus mengulang lagi di depan. Demikian, terima kasih. Kita ketemu lagi dalam episode kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.